menyiapkan diri, persiapkan Alkitab. Jangan lupa supaya kita bisa membaca Alkitab bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Engkau yang selalu hadir dan menyertai kami Bapa. Biarlah kebaktian kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Engkau yang menyertai kami setiap pelayanan kami Bapa pada pagi hari ini. Dan juga anak-anak sekolah minggu kami biarpun berada di rumah, Engkau yang selalu menyertai. Biarlah Tuhan, nama-Mu yang selalu kami muliakan melalui puji-pujian kami, melalui ibadah kami, apapun yang kami mau dengarkan Tuhan sebentar lagi, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jadi di sini saya akan mengucapkan isi dari titah keempat dalam bahasa Simalungun. Titah paupatkon. Ingat momen robuon hari mingguin, ibagas naonam hari mahorjaon segala horjamu. Tapi anggo hari papitonin, hari persaranan ni jahoba ne batamu doin. Lang malo marhorja ibagas nasadariin, barang anakmu pe, barang borumu, barang naroko sidalahi, barang naroko sidaboru, age pinahan mupe, age sikutan nalegan narautamu. Ai bagas nona marian do ito panebata, langit pakon tano pakon laut apa haganuk isini. Dop ai marsaran do iya baniari papitonin, halani ai do asei pasu-pasu nebata jauba, ari parsarana ni ai anjai robon. Terima kasih, shalom. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari ini saya akan membacakan isi kitab Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih, shalom. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama, betapa baiknya Engkau Tuhan. Shalom anak ibu semua yang ada di rumah. Di pagi ini kita akan memulaikan ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan buka dengan doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di hari ini, di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama lagi dalam ibadah online di pagi hari ini. Tuhan, kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau buka hati dan pikiran kami, terutama anak-anak kami yang ada di rumah. Biar kami boleh mengerti, memahami, dan boleh itu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersama-samalah dengan kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak ibu, semua sudah ada Alkitabnya ya. Kita akan membaca firman Tuhan kita di pagi hari ini yang terambil di dalam Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5. Sudah dapat semuanya? Ya, pasti sudah dapat ya. Hanya satu ayat aja loh kita hari ini. Amsal 1
ayat 5. Kita baca secara bersama-sama ya. Kita mulai. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Itulah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sekali lagi Bu siapa? Shalom untuk anak ibu di rumah. Iya, semoga kita tetap sehat hari ini ya anak ibu. Nah, sebelum ibu mau memulaikan renungan ibu mau bertanya dulu sama anak ibu di rumah. Ya, siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa dan dia bisa membersihkan atau merapikan tempat tidurnya? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Siapa yang sudah melakukan itu tadi pagi? Oh, ya ibu tanya ini karena sebagian besar anak-anak kelas kecil ya ibu tengok ya asal bangun pagi pasti dia menangis. Nggak mau dia berdoa lagi, apalagi dia sudah menangis. Nggak mau dia berdoa. Kalau kelas besar ngambek, marah, ya kan? Sehingga dia lupa berdoa karena belum puas matanya tidur. Nah, ketika anak ibu ya bangun pagi berdoa, kemudian merapikan tempat tidur dan mengerjakan pekerjaan lain di rumah, maka anak ibu sudah dikatakan anak yang bijak. Sehingga tema kita hari ini adalah tentang anak yang bijak. Ya. Kitab Amsal ya berisikan tentang hikmat. Kitab Amsal ini ditujukan kepada siapapun, ya, baik anak ibu yang ada di rumah atau siapapun, ditujukan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan berupa apa? Wawasan, pendidikan, apalagi pengajaran, apalagi ya wawasan ya, nilai-nilai kehidupan dan kebijaksanaan. Nah, lebih khusus hari ini kita ditujukan pada Amsal 1 ayat 5 ini ditujukan kepada orang atau anak yang bijak. Nah, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak, kata bijak itu ya artinya selalu menggunakan akal budinya, pandai dan mahir melakukan sesuatu. Itulah pengertian bijak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak itu selalu menggunakan akal budinya, pandai dan mahir melakukan sesuatu. Itulah pengertian kata bijak. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat anak bijak? Anak bijak itu memiliki sifat apa? Yang pertama, mudah diajari. Artinya apa? Tidak boleh melawan orang tua, apalagi melawan perintah Tuhan. Yang kedua, sifat dari anak bijak itu mau mencari pengetahuan yang baik dan mempraktekkan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Itulah sifat dari anak yang bijak. Nah, bagaimana karakter dari anak bijak itu bagaimana? Anak yang memiliki karakter bijak bersumber dari takut akan Tuhan dan menjauhi yang jahat. Itulah karakter dari anak bijak. Nah, sekarang ibu mau bercerita loh. Siapa yang mau mendengar cerita? Iya, pasti semua mau mendengar cerita. Ya, ibu mau bercerita dulu. Ada satu cerita ya, di dalam suatu kerajaan hiduplah seorang raja. Ya. Seorang apa anak-anak? Seorang raja. Raja ini berkeinginan yang kuat agar supaya masyarakat, rakyat yang ada di dalam kerajaan itu hidup makmur. Hidup makmur. Ya, hidup makmur berkelimpahan. Tidak perlu lagi bekerja keras, bisa mendapat makanan. Nah, suatu ketika anak ibu, nih seorang raja ini, ya, nampak rajanya? Oke,
kasih dekat. Dia adalah seorang raja, ya. Namanya raja kan, dia hidup di kerajaan, hidup makmur. Ya, kalau di Indonesia kita bukan raja ya, tapi presiden. Nah, jadi raja ini memiliki suatu keinginan yang besar. Dia ingin supaya rakyatnya hidup dengan berkelimpahan tanpa dia bersusah payah. Suatu ketika apa yang terjadi anak-anak? Raja ini berdoa. Apa yang dia doa? Dia minta sama Tuhan, Tuhan kasih kekuatan kepada saya agar saya boleh menciptakan makanan yang lezat. Coba, ciptakan suatu makanan yang lezat. Apa yang terjadi? Doanya dijawab tuh anak-anak. Raja ini berdoa, jawab doanya. Ya, dikasih memang sama Tuhan. Ya, dikasih Tuhan memang salah satu bagian tubuhnya itu tangannya, ya, mempunyai kekuatan untuk menciptakan makanan yang sangat lezat raja ini. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ya, tangannya ini karena punya kekuatan, setiap benda yang dipegang berubah menjadi makanan yang sangat lezat. Batu yang dia pegang berubah jadi makanan. Apalagi kertas yang dia pegang berubah menjadi makanan. Besi yang dia pegang berubah menjadi makanan. Plastik yang dipegang berubah menjadi makanan. Bahkan senjata yang digunakan untuk berperang, ya, dirubah menjadi makanan. Sehingga rakyat yang ada di situ menjadi sukacita karena mereka, ya, tanpa bekerja sudah ada makanan yang tersedia yang dikasih oleh raja. Nah, ini raja berikan makanan kepada rakyatnya. Semua rakyatnya mendapat makanan sehingga sukacita semua rakyat yang ada di kerajaan tersebut. Karena tidak perlu lagi mereka bekerja keras, sudah tersedia makanan tersebut. Tapi adik-adik, ya, hal ini tidak berlangsung begitu lama. Kenapa? Karena raja punya anak, dia punya istri. Ketika anaknya kepingin mau digendong sama bapaknya, si raja ini, rajanya nggak bisa pegang anaknya, dibelai, dielus nggak bisa. Kenapa? Karena dia takut anaknya akan berubah menjadi makanan yang lezat. Coba, anaknya nggak bisa dia pegang, dibelai pun anaknya nggak bisa. Terakhir apa yang terjadi? Raja ini menyesal. Suatu ketika dia berdoa lagi sama Tuhan untuk membalikkan tangannya ini menjadi normal kembali. Sehingga apa yang terjadi anak-anak? Rakyat yang ada di situ disuruh oleh rajanya untuk bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Mereka disuruh bekerja keras untuk memperoleh makanan. Jadi bukan dengan yang tadi raja bilang harus pegang ini baru berubah jadi makanan, ya. Tapi raja menyuruh seluruh rakyat yang ada di negeri itu untuk bekerja, ya, bukan dari hasil raja tadi. Nah, anak-anak ibu, akhirnya dari cerita tadi, ya, cerita tadi di atas tentang raja, kita diingatkan kembali terutama pada anak-anak ibu yang ada di rumah, bahwa untuk mendapatkan sesuatu hasil yang baik tidak secara tiba-tiba itu datang. Ya, ibu kasih contoh, kita anak ibu di sekolah, ya kan? Siapa yang mau pandai? Pasti semua. Siapa yang mau pintar? Siapa yang ingin juara di kelas? Pasti semua kan? Mau ingin juara di kelas? Pasti, ya, pasti. Tapi bukan seperti yang dilakukan raja tadi, ya. Kita mau jadi pandai, kita mau jadi juara, kita mau jadi hebat, ya. Bukan kita dapat dengan secara gampang membalikkan telapak tangan, tidak. Tapi melalui suatu proses. Apa prosesnya? Belajar dengan rajin. Dan diiringi tentunya dengan doa kepada
Tuhan, mustahil anak ibu. Kalau tidak belajar kamu bisa berhasil, kamu bisa juara, kamu bisa pintar, kamu bisa pandai. Kalau kamu tidak dibarengi dengan belajar, tentunya ya, dekat dengan Tuhan dan berdoa. Bekerja dan berdoa. Ora et labora. Kita bekerja, kita berdoa. Kita belajar, kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Kalau cuma belajar tidak berdoa lagi mustahil. Ya. Tapi kalau kita belajar dibarengi dengan doa kepada Tuhan Yesus, pasti kita akan berhasil. Ingat enggak Raja Salomo? Siapa tahu Raja Salomo? Ayo. Raja Salomo adalah raja yang terkenal dengan pengetahuan dan memiliki hikmat yang luar biasa. Mengapa? Karena Raja Salomo mau tetap bergaul dengan Tuhan dan tunduk pada ajaran Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak di rumah. Untuk menjadi anak yang berhikmat dan anak yang bijak, maka anak-anak ibu di rumah harus dekat dengan Tuhan, harus dengar-dengaran perintah Tuhan, dan bisa membedakan mana yang baik dikehendaki Tuhan dan yang mana yang tidak disenangi Tuhan. Anak yang bijak dapat membedakan keduanya. Ingat anak-anak ibu di rumah, bijak itu bukan diciptakan. Untuk menjadi bijak, kita harus melalui suatu pengalaman bersama dengan firman Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selalu meminta kepada Roh Kudus untuk menolong kita menjadi anak-anak yang bijak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami sudah membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang sudah kami baca dan kami dengarkan itu Tuhan, boleh menjadi bagian dalam hidup kami, termasuk anak-anak kami Tuhan. Biarlah anak-anak kami di rumah menjadi anak-anak yang berhikmat, anak-anak bijak yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami bawanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi persembahan kami. Tuhan Yesus, Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah Tuhan. Terima kasih atas pimpinan Tuhan, sehingga ibadah online ini boleh terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa khusus untuk anak-anak kami, anak sekolah minggu di KPS Kenangan yang ada di rumah Tuhan dalam situasi COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau lihat mereka ya Bapa. Biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan anak-anak kami ini ya Bapa. Dalam masa pertumbuhan mereka ya Bapa, Engkau
hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati orang tuanya ya Bapa. Biarlah Engkau tetap membuka mata pencaharian, berikan kesehatan dan kekuatan. Begitu juga dengan kami semua guru sekolah minggu maupun guru remaja ya Bapa. Biarlah Engkau tetap berikan kami Tuhan kekuatan dan kesehatan dalam kami menjalani setiap aktivitas kehidupan kami. Tuhan Yesus Bapa dalam sorga, lewat ibadah online ini Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami. Kau berkati persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh membawa harum di depan Tuhan demi kemuliaan nama. Inilah kami semua ya Bapa. Doa ini kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.